Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di subuh yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bersama-sama telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Allah telah membangunkan kita. Allah telah membimbing kita sehingga kita bisa berjamaah salat subuh. Ini merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya berjamaah salat subuh. Betapa sangat barokahnya berjamaah salat subuh. Betapa dahsyatnya, keutamaannya berjamaah salat subuh. Di pagi hari yang berbahagia ini masih membahas suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah di dalam salat setiap rakaat pasti dibaca karena merupakan salah satu rukunnya salat. Berarti setiap orang Islam yang melaksanakan salat minimal sehari semalam baca suratul Fatihah 17 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengenai suratul Fatihah, keutamaan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun salasan ghairu tamamin. Faqila li Abi Hurairah inna nakunu wara'al imam. Faqala iqra biha fi nafsik. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Qala Allah ta'ala qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Wa li 'abdi ma sa'ala. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وقال مرة فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, betapa agungnya suratul Fatihah.
Man shalla sholatan, barang siapa yang mengerjakan sholat, lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun. Barang siapa yang mengerjakan sholat tanpa membaca ummul Qur'an di dalam sholat tersebut, maka sholatnya kurang. Kanjeng Nabi sampai 3 kali salasan. Kurang kata Kanjeng Nabi. Sholatnya tidak sempurna, berarti tidak sah sholatnya. Yakni tidak sempurna orang yang melaksanakan sholat tidak membaca suratul Fatihah. Dikatakan kepada Abi Hurairah radhiyallahu an, bagaimana jika kami berada di belakang imam? Maka Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bacalah Fatihah itu secara sir, hanya terdengar oleh diri sendiri. Subhanallah, ini kata Abi Hurairah radhiyallahu an. Iqra biha fi nafsik. Kata Abi Hurairah radhiyallahu an. Iqra biha fi nafsik. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, qala Allah taala, Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala. Allah Ta'ala berfirman, aku telah membagi sholat, dalam arti bacaan Fatihah, dalam arti bacaan Fatihah, menjadi 2 bagian antara diriku dengan hambaku. Subhanallah, masih dilanjut oleh Allah dalam hadis qudsinya ini, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Subhanallah, wali abdi ma sa'ala. Ini di dalam hadis qudsinya, wali abdi ma sa'ala. Subhanallah, bagi hambaku apa yang dia minta, makanya subhanallah. Subhanallah, subhanallah, betapa agungnya suratul Fatihah. Makanya para alim, para ulama, para guru-guru kita selalu memberikan aurad-aurad atau wiridan-wiridan dengan perbanyak membaca suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah itu sangat mustajabah, sangat mustajabah. Dibaca habis subuh 21 kali, habis duhur 22 kali, habis asar 23 kali, habis maghrib 24 kali, dan habis sholat isya dibaca 10 kali, jumlahnya 100 kali sehari semalam. Subhanallah. Alangkah indahnya suratul Fatihah, alangkah indahnya, alangkah besar sekali barokah dan barokahnya suratul Fatihah. Suratul Fatihah alangkah besarnya. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani abdi. Subhanallah, subhanallah. Jika seorang hamba atau jika ia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Subhanallah, hamidani abdi. Jadi kita itu langsung dialog dengan Allah ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Jawab Allah, hamidani abdi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, jawab Allah,
hamidani abdi, telah memujiku sapa abdi hambaku. Ya Allah Gusti, sampai oleh Allah itu maf'ulnya didahulukan, hamidah telah memuji ni padaku sapa abdi hambaku. Fi'il maf'ul fa'il, biasanya kan susunan kalimat itu fi'il fa'il maf'ul. Ini fi'il maf'ul fa'il, disebut dengan jumlah mu'taridah ketika diselang-seling susunannya. Subhanallah, hamidani abdi, telah memujiku sapa hambaku. Ketika seseorang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian seorang hamba lagi berkata, wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi. Subhanallah, ketika seseorang mengucapkan maliki yaumiddin, maka langsung dijawab oleh Allah, majjadani abdi, telah mengagunganku hambaku, telah mengagunganku hambaku. Jadi kita selalu mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membaca maliki yaumiddin. Malik yaumiddin itu artinya yang merajai hari pembalasan. Hari kemudian semuanya pasti dibangkitkan, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dikumpulkan, pasti dimasukin ke surga atau ke neraka. Pasti ini kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabb, alangkah mulianya, alangkah mulianya. Ketika orang lagi mengatakan wa idza qala ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim, qala Allahu asna alayya abdi, asna alayya abdi. Ketika kita mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah langsung menjawabnya, asna alayya abdi. Subhanallah, hambaku telah menyanjungku. Jadi hambaku telah menyanjungku. Ar-Rahmanir Rahim, langsung dijawab oleh Allah, asna alayya abdi, ngalem, telah memuji, telah mengalem, menyanjungku. Kata Allah, ini hambaku telah menyanjungku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menjawabnya. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawabnya, ini adalah antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Subhanallah, apa yang dia minta dikabul. Orang yang banyak-banyak membaca suratul Fatihah, maka peluang kebesaran untuk dikabul oleh Allah sangatlah besar, kan langsung dijawab dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Qala, maka Allah langsung menjawabnya, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ya Allah Gusti, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Hadza li abdi, ini untuk hambaku.
Wali abdi dan bagi hambaku ma sa'al, apa yang dia minta. Kalau dalam dunia pesantren hada utawi ini ikuli abdi bagi hambaku, untuk hambaku, wali abdi dan bagi hambaku ma utawi perkara sa'ala yang dia minta. Subhanallah, subhanallah. Semakin orang membaca suratul Fatihah, maka orang tersebut semakin dijabah dan dijabah atas semua permintaannya, karena langsung dijawab dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senang membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah, makanya kadang-kadang kita selaku muslim aneh, suka mencemooh sesama muslim. Saya masih ingat ada seorang yang lagi khutbah menceritakan tentang ketidakbaikan, tentang kesalahan orang Islam. Katanya ini juga ya, katanya saya mendengarkan langsung di khutbahnya. Kata dia salah seperti ini, nggak ada hadisnya katanya tuh. Ada seseorang lagi sakit. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Saudara kita lagi sakit di rumah sakit. Mari kirimin Fatihah, Al-Fatihah. Khatib tersebut bilang bahwa hal tersebut tidak ada dasar hukumnya. Subhanallah, subhanallah. Jelas di sini dijelaskan sekali yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika seseorang membaca suratul Fatihah ayat demi ayat, langsung dijawab dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, ketika orang mengucapkan Malik Yaumiddin, ketika orang mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus mengucapkan ayat-ayat Al-Qur'an, suratul Fatihah, Allah selalu menjawab dan menjawab sampai Allah mengatakan wali abdi ma sa'al, wali abdi dan bagi hambaku ma perkara sa'ala yang dia minta, yang dia inginkan, apa yang mau, apa maunya dia. Makanya kalau orang baca suratul Fatihah, mau berangkat baca surat Al-Fatihah, mau dagang baca surat Al-Fatihah, kemudian mau bertani surah Al-Fatihah, selalu dibaca dan dibaca. Karena para alim, para ulama tidak mungkin mengatakan sesuatu tanpa dasar hukum dan dasar hukum. Pasti para alim, para ulama berdasarkan hukum dan hukum. Cuman kitanya saja belum sampai ke sana. Oleh karena itu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita memperbanyak membaca suratul Fatihah. Semoga barokah dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.